Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait keluarga masa kini yang meliputi orang tua bekerja, grandparenting, single parent, dan juga CO parenting. Sebelum masuk ke materi, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Nadia Firdaus, kedua ada Sania Albar, ketiga Aruni C. Runisa, keempat Nurin Najmah, kelima Salma Faiza, keenam Arini Rizky, dan yang terakhir ada Natasha. Materi pertama yang akan dijelaskan adalah orang tua bekerja. Orang tua bekerja. Keluarga masa kini, orang tuanya bekerja yang disebut dengan working family. Ada beberapa latar belakang yang mengakibatkan orang tua memutuskan untuk bekerja. Yang pertama ada economic trends, yaitu tren ekonomi. Ada beberapa kontemporer isu kontemporer. Yang pertama yaitu krisis ekonomi global yang terjadi di seluruh dunia dengan penurunan ekonomi yang tajam, terutama di negara-negara makmur. Nah, krisis ini terjadi penurunan ekonomi yang sangat tajam. Kemudian rata-rata keluarga di Amerika Serikat mengalami penurunan pendapatan tahunan, sementara biaya hidup semakin meningkat. Kemudian ada tren ekonomi. Tren ekonominya perusahaan melakukan perampingan dan outsourcing. Hal tersebut terjadi karena sangat banyak persaingan bisnis di luar sana, sehingga mengharuskan perusahaan untuk melakukan perampingan atau outsourcing. Perusahaan-perusahaan melakukan perampingan atau outsourcing pekerjaan dengan menggunakan tenaga kerja yang lebih murah, dengan cara menyusutnya upah, melakukan PHK, berkurangnya cuti, penurunan bonus, dan menurunnya tunjangan kesehatan dan pensiunan. Sehingga saat ini orang tidak dapat lagi mengandalkan pekerjaan untuk satu perusahaan seumur hidup dan memerlukan pekerjaan lain untuk memenuhi kehidupan. Saat ini, rata-rata orang memiliki 7 pekerjaan yang berbeda seumur hidup. Dan mencari pekerjaan saat ini rata-rata memakan waktu hingga kurang lebih 5 bulan tanpa mendapatkan pendapatan sama sekali. Tren masa kini juga terdapat spesialisasi di bidang-bidang pekerjaan, sehingga banyak penurunan gaji untuk profesi tertentu. Karena semakin banyak lulusan dengan gelar saat ini, orang-orang juga harus terus-menerus mempelajari keterampilan baru demi mendapatkan pekerjaan yang sudah sangat dispesialisasikan. Kemudian, banyak perusahaan yang harus memangkas upah agar tetap kompetitif akibat dari majunya teknologi internet, pengiriman yang murah, dan pesaing perusahaan internasional yang masuk ke negara dengan harga yang murah. Saat ini, upah dan tunjangan tidak ditentukan, dan biaya kesehatan pun sangat tinggi, sehingga para pekerja tidak dapat memprediksi pendapatan tetap tahunan dan biaya kehidupan yang perlu dikeluarkan dalam setahun.
Kemudian, historic pattern in work and income. Populasi umum ini selalu miskin. Sebagian besar dari manusia di seluruh dunia ini hidup dalam kemiskinan dan mencari nafkah. Orang miskin adalah yang paling padat penduduknya dan dapat bertahan hidup dan memiliki anak-anak yang cukup sukses tanpa merasa kehilangan, terutama jika mereka tidak tinggal di dekat kastil atau kota besar yang dijalankan oleh elit penguasa. Setiap orang yang mereka kenal hidup dalam keadaan subsisten. Industrialisasi pada abad ke-19 mengakibatkan orang miskin untuk datang ke kota demi mencari pekerjaan. Kemudian, orang miskin tersebut akhirnya dapat melihat efek dari kekayaan. Efek kekayaan yang sangat ekstrim ini terjadi di kota. Mereka melihat banyaknya mobil, rumah besar, dan pakaian mewah. Nah, kepadatan di kota juga menyebabkan dampak kemiskinan, yaitu munculnya kejahatan, penyakit, kekerasan, dan gangguan di keluarga. Pada Perang Dunia Kedua, kemakmuran menyebar, akhirnya kelas menengah meningkat. Kenyamanan yang dulu hanya dapat dinikmati oleh orang kaya, kini bisa dirasakan oleh banyak orang. Akibatnya, kelas sosial bercampur, orang miskin pun dapat melihat peluang untuk menjadi kaya jika bekerja dengan keras. Lingkungan kelas menengah yang berada di dekat daerah yang kaya dan miskin, sehingga kelas sosial bercampur dan menyebabkan orang miskin dapat melihat peluang nyata untuk menjadi kaya jika bekerja cukup keras. Akhirnya, orang miskin berbondong-bondong dan berusaha untuk bekerja dengan keras untuk dapat memenuhi kebutuhannya setiap hari. Kemudian diketahui juga berdasarkan penelitian, keluarga dengan penghasilan ganda lebih mampu melindungi diri mereka dari kemiskinan dibandingkan dengan keluarga di mana hanya ada satu pasangan yang bekerja. Mereka sering dapat hidup di lingkungan yang lebih baik, lebih aman, hidup di atas garis kemiskinan, dan menerima setidaknya beberapa tunjangan kesehatan dan pensiun karena memiliki pekerjaan yang ganda. Kemudian ada diversity in work and family life. Keanekaragaman dalam pekerjaan dan kehidupan keluarga. Peran laki-laki di dalam keluarga dan pekerjaan. Manajer pria menghasilkan lebih sedikit uang dan jarang dipromosikan jika istrinya bekerja. Hal tersebut karena dipandang memiliki lebih banyak kewajiban keluarga yang membuat mereka kurang berkomitmen untuk bekerja dibandingkan dengan pria yang istrinya tinggal di rumah. Mereka juga takut untuk mengambil cuti ayah karena takut dicap sebagai daddy track. Daddy track adalah stereotip negatif bagi ayah yang bekerja yang berkomitmen untuk keluarga dan anak-anaknya. Akibatnya lebih sedikit mendapatkan promosi atau kenaikan gaji karena ayah dengan daddy track dianggap lebih mementingkan keluarga dan anak-anaknya dibandingkan pekerjaannya. Artinya mereka kurang berkomitmen untuk bekerja dan mungkin kehilangan rasa hormat dan peluang untuk maju atau naik dari jabatannya. Pria juga mendapatkan tekanan untuk menjadikan pekerjaan sebagai prioritas utama. Di kantor, ia mendapatkan tekanan untuk memprioritaskan pekerjaannya dibandingkan apapun termasuk keluarga. Ketika seorang ayah atau pria mengambil cuti paternitas atau cuti ayah, yang biasanya dilakukan selama 12 minggu, cuti tersebut akan dilakukan
tanpa gaji karena cuti tersebut dilakukan di luar rencana dan mengakibatkan kerugian bagi kantor, sehingga ia akan mendapatkan denda yang biasanya sekitar $25.000. Mayoritas pria juga masih memandang menyediakan kebutuhan keluarga sebagai indikator cinta dan dukungan. Ia menganggap jika ia tidak bisa memberikan dukungan sosial bagi anak-anak dan keluarganya, ia harus menyediakan segala kebutuhan keluarga untuk sebagai gantinya, sebagai tanda cinta dan dukungan bagi keluarganya. Akan tetapi, di keluarga masa kini, 72% pria mengatakan akan mengorbankan pekerjaan untuk meningkatkan hubungan keluarga, dan 66% akan mengambil resiko untuk mengecewakan bos karena mengambil cuti ayah. Terdapat sebuah model, yaitu Family Process Model of Economic Hardship milik Jonger 2010, yang menjelaskan model proses keluarga dari kesulitan ekonomi, di mana masalah ekonomi seperti pengangguran dan hilangnya pendapatan mempengaruhi proses interaksi keluarga secara negatif. Misalnya, mereka menemukan bahwa ketika ayah mengalami tingkat stres emosional yang tinggi terkait dengan pekerjaan atau penghasilan mereka akan mengalami gejala depresi dan demoralisasi yang menyebabkan konflik dengan istri mereka dan mengganggu pengasuhan anak-anak mereka serta masalah perilaku anak yang akan muncul. Model ini juga menunjukkan bahwa seluruh sistem keluarga dipengaruhi oleh pengaruh ekosistem di lingkungan kerja orang tua atau pasangan. Kemudian, ada isu LGBT dan pekerjaan. Anggota komunitas LGBT sering mengalami diskriminasi dan upah yang lebih rendah di tempat kerja. Akhirnya, pekerja gay atau lesbian sering memutuskan untuk tidak mengungkapkan identitasnya untuk mengurangi resiko bias LGBT. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan gay dan lesbian menghasilkan uang lebih banyak dibandingkan pasangan heteroseksual. Hal tersebut terjadi karena pasangan LGBT cenderung memiliki anak sedikit atau bahkan tidak memiliki anak daripada pasangan heteroseksual. Wanita lesbian juga biasanya bekerja lebih lama daripada wanita heteroseksual karena pasangan wanitanya berpenghasilan lebih sedikit dibandingkan pasangan pria wanita heteroseksual. Gay dan lesbian dapat memperoleh lebih banyak uang jika mereka tetap merahasiakan identitasnya dan dianggap sebagai orang yang memiliki heteroseksual. Kemudian, African American Experience with Work and Family. Pria kulit hitam berpenghasilan lebih sedikit daripada pria kulit putih karena di negara barat, khususnya di Amerika, diskriminasi antara kaum kulit hitam dan kulit putih masih sangat tinggi. Latar belakang gender dan etnis sangat mempengaruhi atribusi atasan mengenai kinerja mereka, sehingga banyak pria kulit hitam yang tidak bisa naik jabatan karena atasan mereka menganggap bias gender dan etnisnya. Begitupun wanita kulit hitam hanya menghasilkan 77 sen untuk setiap dolar yang dihasilkan pria, sedangkan wanita kulit putih bisa mendapatkan 80-86 sen untuk setiap dolar yang dihasilkan pria. Karir orang Afrika Amerika juga dipandang kurang bergengsi dibandingkan karir orang Eropa Amerika. 90% orang tua kulit hitam membesarkan anak perempuannya dengan menekankan pentingnya mencari pekerjaan, dan hanya 60% orang tua kulit putih yang menekankan mencari pekerjaan pada anaknya.
Gadis kulit hitam biasanya dibesarkan untuk bercita-cita memiliki karir yang mandiri dibandingkan gadis kulit putih. 20% gadis kulit putih melihat pernikahan sebagai tujuan utama dalam hidup mereka, sementara hanya 4-6% gadis kulit hitam yang melakukannya. Perempuan kulit hitam cenderung memandang pernikahan sebagai masalah terpisah dari keamanan ekonomi. Kemudian, diversity in social policy around the world. Ada model bioekologi yang menjelaskan efek kompleks dari interaksi berkelanjutan antara sistem makro dan sistem mikro dalam kehidupan keluarga, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Masalah dari sistem makro seperti stres kerja ayah akan mempengaruhi sistem mikro dalam keluarga, yaitu berefek pada istri dan anak. Pentingnya keyakinan pandangan, kebijakan, dan program kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam suatu negara sangat mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan mental rakyat dan masyarakat di negaranya. Di Amerika adalah satu-satunya negara industri dengan kesenjangan kaya dan miskin terbesar. Hal tersebut dapat terjadi karena Amerika memandang yang miskin adalah orang malas, sehingga pemerintah tidak memberikan bantuan untuk membantu orang-orang miskin tersebut agar dapat sejahtera secara sosial. Akan tetapi, negara-negara lain berpandangan bahwa orang miskin sebagai tanggung jawab semua orang dan sudah semestinya untuk memastikan kesejahteraan sesama warga negara mereka. Akhirnya, Amerika lebih banyak menghasilkan dana untuk sistem hukuman daripada sistem kesejahteraan sosial. Amerika menghabiskan banyak dana untuk membangun penjara dibandingkan sekolah. Kebijakan tersebut beralasan karena Amerika berpandangan bahwa menyediakan lebih banyak dana untuk program kesejahteraan sosial akan mengurangi kebebasan individu dan motivasi mereka untuk bekerja, serta akan melemahkan daya saing Amerika di dunia bisnis. Akan tetapi, kenyataannya dalam indeks daya saing pertumbuhan World Economic Forum, 8 negara dari 10 besar negara dunia adalah negara yang menghabiskan banyak dana untuk program kesejahteraan sosial, sehingga apabila banyak rakyat yang sejahtera, tidak akan ada rakyat miskin yang akan menyulitkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada working women in families. Wanita bekerja tidak lebih tertekan dibandingkan wanita yang tidak bekerja. Hal tersebut terjadi karena menyeimbangkan pekerjaan dan peran keluarga dapat meningkatkan kesehatan, harga diri, dan kesehatan mental seorang wanita. Jika ia ingin bekerja, merasa diperlakukan dengan adil di tempat kerja, dan dapat mengandalkan perawatan berkualitas tinggi untuk anak-anaknya saat ia bekerja. Faktanya, kesulitan ekonomi lebih buruk bagi anak-anak daripada memiliki ibu yang bekerja. Banyak orang tidak ingin tinggal dalam keluarga pencari nafkah ganda karena mereka merasa bahwa anak-anak akan menderita ketika ibu bekerja. Namun, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pada akhirnya anak-anak yang ibunya bekerja menderita secara emosional atau kognitif, bahkan kelekatan antar ibu dan anak pun menghilang. Saat ini, keluarga modern berbagi rata sama-sama membatasi jam kerja mereka sehingga mereka dapat menikmati waktu keluarga yang berkualitas. Women and Career Advancement. Wanita saat ini sudah dapat bekerja
dengan baik dan kesetaraan gender sudah tidak terlalu buruk seperti pada zaman dahulu. Saat ini, wanita bisa mementingkan karirnya dalam jangka panjang di kantornya. Bahkan wanita bisa melakukan glass ceiling, yaitu hambatan hipotesis yang dihadapi wanita ketika mencoba mencapai puncak karir mereka, seringkali karena seksisme atau diskriminasi di tempat kerja. Kemudian, semakin banyak negara yang menerapkan undang-undang anti-diskriminasi untuk mencegah ketidaksetaraan di tempat kerja antara pria dan wanita, yang disebut dengan Comparable Work Legislation, yaitu undang-undang yang mengamanatkan upah dan tunjangan yang setara untuk pria dan wanita ketika mereka memiliki pengalaman, keterampilan, dan pendidikan yang sebanding. Wanita yang bekerja juga sering terpengaruh oleh isu seksisme, yaitu segala perlakuan diskriminatif atau berbeda berdasarkan gender. Meskipun sudah ada kebijakan kesetaraan gender dan anti-diskriminasi, masih banyak wanita yang mengalami benevolent seksisme ketika bekerja. Benevolent seksisme adalah kata-kata atau perilaku terselubung yang mengekspresikan kebencian terhadap perempuan dan memastikan inferioritas mereka yang berkelanjutan. Tindakan atau kata-kata ini mungkin tampak baik dan positif, tetapi mereka mewakili perasaan bahwa wanita tidak berdaya atau lemah. Wanita juga sering mengalami hostile seksisme ketika bekerja, yaitu bias gender negatif yang sering melibatkan kemarahan dan kombatan diarahkan pada wanita. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya beberapa perusahaan sudah menindak tegas karyawan yang melakukan diskriminasi pada wanita yang bekerja, sehingga beberapa perusahaan melakukan tokenisme, yaitu praktek memperkerjakan atau mempromosikan wanita atau orang lajang kulit berwarna untuk menyarankan kurangnya bias di tempat kerja. Nah, hal tersebut efektif untuk dilakukan sehingga menghilangkan bias gender dan etnis di tempat kerja. Ketika wanita bekerja, ada juga istilah glass escalator, yaitu jalur hipotesis ke atas dari tangga karir yang sering dikendarai oleh pria yang terlibat dalam karir tradisional feminim. Perempuan yang bekerja juga sering dicap sebagai mommy tax, yaitu kehilangan upah atau manfaat bagi karyawan. Biasanya wanita yang mengambil cuti dari pekerjaan untuk merawat anak-anak atau orang tua lanjut usia. Selanjutnya adalah balancing work and family. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar dunia industri menyediakan berbagai dukungan untuk keluarga seperti cuti hamil dan juga paternitas yang dibayar. Kemudian ada perawatan kesehatan yang berkualitas tinggi, tersedianya perawatan anak, jam kerja yang lebih sedikit, dan liburan berbayar yang lebih lama. Namun sebaliknya terdapat 3 negara yang tidak menyediakan pembayaran selama cuti hamil seperti negara Swaziland, Papua Nugini, dan juga Amerika Serikat. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, semakin banyak perusahaan yang mulai menyadari bahwa ketika pekerja mampu menyeimbangkan antara tuntutan rumah dan juga pekerjaan secara efektif, mereka akan lebih loyal kepada perusahaan. Semakin sedikit untuk izin sakit, pergantian karyawan yang lebih sedikit, dan juga produktivitas yang lebih tinggi. Tumbuhnya kesadaran di antara perusahaan dan juga pemerintahan ini mendorong implementasi kebijakan ramah keluarga.
Selanjutnya adalah kebijakan ramah keluarga atau Family Friendly Policy. Pada tahun 1993, Amerika Serikat menerapkan Undang-Undang Cuti Keluarga dan juga Medis atau yang disebut dengan FMLA. Di sini dijelaskan bahwa karyawan dapat mengambil cuti selama 12 minggu namun tidak dibayar. Cuti ini bisa diambil oleh karyawan yang memiliki bayi ataupun adopsi, sakit parah baik dirinya ataupun anggota keluarga, dan saat karyawan baru pulih dari penyakit yang serius. Ayah dan ibu memiliki hak untuk mengambil cuti ini dan juga mempertahankan pekerjaan mereka, sehingga ketika mereka kembali bekerja, mereka akan tetap bekerja dengan posisi jabatan yang sama. Namun sebagian besar pekerja tidak mampu mengambil cuti kerja selama ini yang tidak dibayar sama sekali. FMLA hanya berlaku untuk perusahaan dengan 50 atau lebih karyawan. Orang yang bekerja untuk perusahaan kecil masih tidak menerima cuti dan hanya sekitar setengahnya dari tenaga kerja AS yang dicakup oleh FMLA. Selanjutnya adalah masalah perawatan anak. Masalah tentang cuti hamil dan juga perawatan anak yang berkualitas tinggi sangatlah penting karena lebih dari setengah wanita kembali bekerja sebelum anak mereka berusia 1 tahun. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan menghabiskan waktu selama 30 jam per minggu untuk bekerja, maka mereka akan memperoleh sisa waktu yang sedikit untuk merawat anak, terutama pada tahun pertama kehidupan. Hal ini tentunya dapat mengganggu perkembangan kognitif anak. Dalam sebuah studi terhadap lebih dari 1.300 anak-anak di tempat penitipan selama 10 hari, peneliti menemukan bahwa mereka yang ibunya bekerja penuh waktu sebelum anak mereka berusia 9 bulan akan berdampak negatif, di mana anak menjadi kurang siap untuk memasuki taman kanak-kanak atau TK dan memiliki skor kecerdasan verbal yang lebih rendah. Terutama yang merugikan adalah jika ibu memulai bekerja saat anak mereka berusia 6 sampai dengan 9 bulan dan bekerja 30 jam per minggu atau lebih. Mengingat bahwa masa kanak-kanak adalah waktu yang penting untuk membentuk hubungan keterikatan yang aman atau secure attachment antara anak dan juga pengasuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa bekerja berjam-jam, menitipkan anak pada tempat penitipan yang berkualitas rendah dan tidak peka terhadap kebutuhan bayi dapat menempatkan bayi dalam resiko yang negatif. Hal ini dapat terjadi karena langkahnya kebijakan cuti hamil di sebagian besar tempat kerja dan juga kesulitan menemukan penitipan anak yang berkualitas tinggi di AS. Berbeda dengan hasil temuan pada anak-anak Swedia yang juga dititipkan di tempat penitipan anak, namun kognitifnya jauh lebih baik. Hal ini terjadi karena orang tua di Swedia dijamin dengan cuti berbayar dan mereka dapat bekerja paruh waktu sampai 8 tahun setelah anak lahir. Semua anak menerima penitipan anak yang berkualitas tinggi dengan terlatih dan guru yang dibayar dengan baik. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa orang tua memang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun mereka juga perlu menghabiskan waktu bersama anak-anaknya untuk meningkatkan kelekatan dan juga kognitif anak. Di sini orang tua dapat memenuhi kedua tugas tersebut jika ada kebijakan yang ramah keluarga. Selain itu, ketersediaan tempat penitipan yang berkualitas tinggi juga sangat dibutuhkan sehingga ketika mereka harus bekerja, anak-anak dapat dititipkan di tempat tersebut. Selanjutnya ada dampak dari melakukan lebih dari satu peran atau the impact of performing multiple roles. Penelitian menunjukkan bahwa baik pria maupun wanita yang mengalami banyak peran dalam kehidupan seperti pekerja, orang tua, pasangan, teman, dan juga pemimpin organisasi sebenarnya memiliki tingkat stres yang lebih rendah daripada orang-orang yang hanya memiliki satu atau dua peran. Wanita yang bekerja, bahkan mereka yang sudah menikah dan menjadi orang tua, akan memiliki rasa kesejahteraan pribadi yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak bekerja.
ketika wanita menambahkan peran pekerja dari perannya sebagai pengasuh dan pria menambahkan peran pengasuh dari perannya sebagai pekerja, maka kedua kesehatan baik fisik maupun mental akan meningkat. Beberapa peran memungkinkan orang untuk bergerak dalam banyak konteks di mana mereka dapat menerima dukungan sosial dan juga rasa apresiasi untuk bakat dan kekuatan yang mereka miliki. Mereka mendapatkan rasa yang lebih kompleks dan beragam dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Terlepas dari manfaat-manfaat tersebut, jika terlalu banyak tuntutan yang diperoleh oleh seseorang, maka kesehatan mental dan juga fisik dapat menurun. Jika seseorang wanita ataupun pria bertanggung jawab atas banyak peran yang berkualitas buruk, tidak memuaskan, moral dan kesehatan dapat menurun. Dengan demikian, jika seseorang bekerja untuk upah yang rendah, tidak memiliki dukungan sosial, didiskriminasi, memiliki perawatan anak yang berkualitas rendah, dan pulang ke lingkungan yang berbahaya, maka dapat membuat mereka lebih banyak merasakan stres. Selanjutnya adalah policies that benefit families. Beberapa perusahaan telah mengambil kebijakan yang menguntungkan bagi karyawan dalam konteks keluarga. Pada tahun 1991, Departemen Los Angeles mulai menerapkan program Doting Dads. Program ini merupakan program yang berisi tentang 4 bulan cuti ayah, layanan rujukan perawatan anak, dan juga dukungan grup untuk orang tua baru. Mereka menemukan bahwa program ini menyebabkan tingkat absensi dan juga turnover yang lebih rendah, yang meningkatkan juga produktivitas pada karyawan. Perusahaan kosmetik Jepang atau Shiseido membuka kangaroom atau kamar bayi untuk para ibu yang bekerja. Karena tingkat kelahiran untuk wanita kelas menengah di Jepang sangatlah rendah, perusahaan ingin membuatnya mengasuh dan juga bekerja semudah mungkin untuk mendorong wanita karir memiliki anak. Saat ini, karyawan sedang berjuang untuk mendapatkan kebijakan yang ramah keluarga seperti waktu yang fleksibel, yang memungkinkan mereka untuk melakukan pekerjaan dengan jumlah jam yang sama. Misalnya bekerja lebih sedikit hari namun jam per harinya lebih banyak, atau membagi hari menjadi setengahnya untuk menjemput anak-anak dari sekolah di sore hari. Teknik lain yang dapat digunakan untuk memikat karyawan baru tanpa mengorbankan produktivitas adalah dengan melakukan pembagian kerja, di mana mereka dapat merekrut 2 orang untuk mengisi satu pekerjaan sehingga setiap orang dapat menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Kemudian, telekomunikasi, di mana internet dan juga teknologi lainnya memungkinkan orang untuk bekerja dari rumah dan menghemat waktu perjalanan, bensin, dan juga biaya pembelian pakaian kerja. Teknik ini menjadi teknik yang lebih banyak digunakan dan lebih populer di antara teknik yang lain. Perusahaan yang lebih besar juga menawarkan penitipan anak di tempat penitipan sehingga karyawan bisa menghabiskan waktu makan siang mereka dengan anak. Wanita juga dapat beristirahat untuk merawat bayi mereka. Mereka melaporkan bahwa perjalanan ke tempat kerja itu lebih santai karena mereka bisa menghabiskan waktu mengobrol dengan anak-anak mereka di mobil dan juga lain sebagainya. Dalam studi perusahaan yang menggunakan teknik ini, karyawan lebih bahagia dan lebih berkomitmen pada perusahaan. Saat ini sekitar 43% perusahaan menyediakan waktu yang fleksibel, namun masih banyak karyawan yang takut untuk menggunakannya karena masih takut dikira kurang serius terhadap pekerjaan mereka. Mereka juga takut kehilangan tugas dan tidak diberikan kenaikan gaji. Namun, Powers 2004 melaporkan bahwa waktu yang fleksibel itu efektif untuk karyawan dan juga atasan. Karyawan yang berkinerja terbaik saat mereka diberikan pilihan, diberikan tantangan, diberikan peluang untuk tumbuh, dan diberikan dukungan sebagai upaya membuat keputusan. Sabatini dan juga Crosby tahun 2009 berpendapat bahwa manfaat saja itu tidak cukup membuat perusahaan menjadi ramah keluarga. Perusahaan yang ramah keluarga adalah perusahaan yang memunculkan budaya menghargai karyawan sebagai manusia. Dengan hal ini, maka perusahaan perlu memberikan waktu khusus untuk karyawan sehingga mereka tetap dapat menjaga hubungan dengan keluarga mereka.
Selanjutnya adalah work stress. Sebagian besar pekerjaan memiliki tingkat stres tertentu, seperti saat karyawan merasa hari-harinya terlalu sulit, atasannya kecewa, ataupun mereka memiliki konflik dengan rekan kerja karena permasalahan tugas yang ada. Namun, terkadang stres kerja menjadi demikian luar biasanya saat karyawan tidak bisa berfungsi dengan baik di rumah. Baker DKK pada tahun 2009 mengemukakan role scarcity hypothesis, di mana mereka berpendapat bahwa orang hanya memiliki jumlah energi mental dan juga fisik yang terbatas. Mereka juga memiliki waktu yang terbatas untuk melakukan semua yang harusnya mereka lakukan. Mereka harus dapat melakukan setiap peran dalam jumlah yang sedang dengan batasan yang jelas antara kegiatan yang diperlukan. Beberapa pekerjaan mungkin sangat menuntut, atau mungkin mereka tidak punya pilihan lain selain mengorbankan waktu keluarga untuk bekerja. Beberapa tipe kepribadian lebih cenderung menyerah pada tekanan negatif dari sebuah pekerjaan. Misalnya, orang dengan karakteristik kepribadian tipe A lebih cenderung menyerah pada stres kerja. Mereka lebih cenderung memiliki masalah fisik dan juga depresi. Kepribadian tipe A ada pada teori Big Five, di mana karakteristik pada tipe ini mengacu pada sikap agresif, kompetitif, suka bersaing, terobsesi pada pekerjaan, dan juga tidak sabar. Xian Yang dan Li pada tahun 2004 menemukan bahwa di antara 290 dokter dan perawat Cina, mereka yang memiliki kepribadian tipe A dan memiliki tingkat kepuasan kerja yang buruk dan juga tingkat tertinggi pada masalah kesehatan mental. Ini menjadi benar jika kepribadian tipe A dikombinasikan dengan locus of control eksternal, di mana locus of control eksternal ini cara pandang seseorang ketika melihat peristiwa sebagai suatu hal yang berada di luar kendali mereka atau dikendalikan oleh kekuatan eksternal. Mereka memiliki rasa percaya diri yang rendah pada kemampuan mereka sendiri, terutama dalam memecahkan masalah. Karakteristik tipe A ini terutama bersama atau dengan external locus of control juga bisa menjadi kombinasi yang mematikan yang menyebabkan masalah jantung dan juga keputusasaan emosional. Dalam studi oleh Jiang et al. Pada tahun 2004, dokter dan perawat dengan kepribadian tipe B lebih bahagia, lebih peduli, dan riang. Mereka memiliki kepuasan kerja terbesar dan juga tingkat kesehatan mental yang tinggi. Hal ini benar jika mereka memang memiliki locus of control internal. Locus of control internal sendiri di mana orang memandang atau percaya bahwa mereka itu bisa mengendalikan stres yang ada pada dirinya. Pekerja dengan kepribadian tipe B plus locus of control internal ini lebih banyak puas di tempat kerja dan lebih bahagia secara umum. Mereka mampu menyeimbangkan antara ketegangan pekerjaan dan juga kehidupan rumah, dan tidak terlalu berkomitmen untuk bekerja sukses dengan mengorbankan kesehatan mereka. Komitmen berlebihan dan tinggi untuk bekerja dapat merusak kesehatan seseorang. Komitmen berlebihan berarti bahwa seseorang melakukan sebagian besar energi mentalnya dan waktunya untuk bekerja. Komitmen berlebihan dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit jantung koroner menurut Cooper DKK pada tahun 2002 dan meningkatkan tekanan darah menurut Steptoe DKK pada tahun 2004. Komitmen berlebihan ini dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit jantung koroner dan juga meningkatnya tekanan darah. Kemudian, komitmen berlebihan juga terkait dengan gaya kepribadian lain, yakni gila kerja atau workaholism, yang merupakan suatu kondisi dari seseorang untuk mementingkan pekerjaannya secara berlebihan dan melalaikan aspek kehidupan lainnya. Mereka tidak dapat memisahkan batasan antara pekerjaan dan juga rumah. Workaholism cenderung terlibat dalam pekerjaan yang berlebihan, kompulsif, dan cenderung menggunakan pekerjaan sebagai cara untuk menghindari keintiman dengan orang lain. Bahkan Robinson Flower dan lainnya pada tahun 2006 menemukan bahwa workaholism ini berkaitan dengan masalah perkawinan, perilaku yang terlalu mengontrol di rumah, dan disfungsional pada komunikasi.
Ini juga menunjukkan sedikit dukungan untuk anggota keluarga mereka. Mereka sering bekerja dengan mengorbankan semua kegiatan lainnya dalam hidup mereka. Mereka menunjukkan sedikit ketertarikan atau keterikatan atau kepedulian dengan orang lain, memiliki perasaan negatif tentang pasangan mereka dan melaporkan kurangnya tertarik pada pasangan mereka daripada yang tidak workaholism. Pasangan dari workaholism sendiri melaporkan bahwa ini menyebabkan kurangnya koneksi emosional dengan pasangan mereka. Mereka tidak berdaya dan menunjukkan lokus kontrol eksternal tentang kehidupan. Sayangnya masih banyak pekerjaan yang memperkuat adanya workaholism karena orang akan menerima kenaikan gaji, promosi, dan umpan balik positif tentang komitmen mereka terhadap perusahaan. Selanjutnya, living of the extremes of the socio-economic continuum, poverty and wealth. Kehidupan sosioekonomi yang ekstrim, terlalu miskin atau terlalu kaya. Yang pertama yaitu hidup dalam kemiskinan. Konsekuensi dari kemiskinan yaitu menyebabkan kebutuhan menjadi tidak terpenuhi, mengalami gizi buruk, kesehatan fisik dan mental rendah, disorganisasi sosial, kurang dan dipersulit untuk mendapatkan akses kesehatan, dan terkadang mengalami kekerasan. Penelitian dari McLeod tahun 2002 mengatakan bahwa orang tua yang miskin sering merasa tertekan sehingga kurang mampu untuk mendisiplinkan anaknya dengan baik. Mereka juga terlihat kurang memberikan kasih sayang kepada anaknya. Yang kedua yaitu penelitian dari McLaughlin et al. Tahun 1992 mengatakan bahwa banyak wanita kurang memiliki akses perawatan prenatal yang berkualitas dan juga mereka mengalami komplikasi ketika melahirkan, sehingga mereka memiliki bayi dengan berat lahir rendah dan mengalami masalah kesehatan di kemudian hari. Hal itu berdampak pada anak-anak dari orang tua yang miskin. Anak-anak dari orang tua yang miskin, menurut Teachman tahun 2000, mereka lebih banyak mengalami penyakit dan cedera fisik dan menunjukkan gejala masalah perilaku dan juga kognitif. Menurut Kozol tahun 1992, dia mengatakan bahwa anak-anak bersekolah di sekolah dengan kualitas yang rendah dan juga mendapatkan kualitas pembelajaran yang rendah pula. Menurut Wayne Browning dan Cagney tahun 2003, mereka mengatakan bahwa tingkat kematian kalangan miskin lebih tinggi pada semua kalangan umur daripada kalangan atas dan menengah. Dan juga mereka memiliki kesehatan fisik dan mental yang cenderung menurun dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu hidup dalam kesejahteraan atau hidup dalam kekayaan. Hidup dalam kekayaan, memiliki banyak uang, hal itu malah justru akan memunculkan tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertahankan kekayaan, status, dan juga citranya. Namun, menjadi kaya tidak selamanya memberikan kebahagiaan. Dalam beberapa penelitian, menjadi kaya juga bisa mengalami stres dan juga ketakutan, yang biasanya mereka mengalami stres dan ketakutan itu diakibatkan karena ketakutan akan kejahatan yang bisa saja menimpanya dan akan berada pada lingkungan yang membahayakan kesehatan mereka. Mereka juga sulit untuk mengetahui orang yang setia kepadanya tanpa melihat apa yang dia miliki. Dalam penelitian menurut Howe tahun 2012 mengatakan bahwa banyak orang tua bekerja menjaga kekayaannya, namun mereka malah mempercayakan anaknya kepada para pengasuh. Sehingga hal itu berdampak pada anak-anaknya juga,
Menurut Luther dan Di Avenzo tahun 1998, mereka mengatakan bahwa pemuda yang kaya mengalami kecemasan dan juga depresi, dan mereka mengonsumsi narkoba juga. Nah, hal itu tingkatnya lebih tinggi dibandingkan pemuda yang miskin. Mereka lebih banyak juga merokok dan minum alkohol. Para gadis yang kaya juga mengalami tingkat depresi lebih tinggi daripada gadis miskin. Menurut Luther juga tahun 2003, dia mengatakan bahwa pemuda yang kaya merasa bersalah atas kesedihan dan kecemasan yang mereka alami karena mereka seharusnya bahagia dengan kekayaan yang mereka dapatkan. Mereka juga mendapat stigma dari orang lain bahwa mereka tidak mempunyai hak untuk mengeluh ketika mereka mendapatkan semua yang diinginkan. Dan hal itu malah menimbulkan depresi dan mereka bisa melakukan isolasi yang akan berujung dengan bunuh diri. Selanjutnya yaitu grandparenting atau pengasuhan kakek nenek. Menurut Coles 2006, pada saat ini, orang dewasa yang lebih tua kemungkinan akan menghabiskan lebih dari separuh hidup mereka sebagai kakek nenek. Ini adalah lebih lama dari yang mereka habiskan untuk merawat anak-anak mereka sendiri. 70% orang di atas usia 50 tahun saat ini termasuk kakek nenek. Tetapi, dengan menurunnya tingkat kelahiran dan ukuran keluarga yang menyusut, sebagian besar kakek nenek pada saat ini memiliki kurang dari 6 cucu. Faktor-faktor dari semua sistem model bioekologi dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan kakek nenek untuk menjadi bagian kehidupan cucu mereka. Selanjutnya yaitu types of grandparents. Kakek nenek biasanya lebih banyak memberikan bantuan pada keluarga yang bercerai atau yang kedua orang tuanya bekerja. Biasanya, nenek lebih sering berinteraksi dengan cucu mereka dan melakukan lebih banyak pengasuhan untuk mereka. Di sisi lain, kakek melakukan lebih banyak pendampingan dan memberikan nasihat. Kemudian, Charlene dan Paul Steinberg membangun tipologi-tipologi grandparenting, di antaranya detached, passive, supportive, autoritatif, dan influensial, di mana tipologi-tipologi tersebut didasari pada 3 variabel, yaitu pertukaran layanan seperti membayar penitipan anak, meminjamkan mobil, dan lain-lain. Kemudian disiplin dan memberikan wewenang. Dan yang terakhir yaitu frekuensi kontak. Tipologi yang pertama yaitu detached, di mana sekitar 25% dari kakek dan nenek termasuk ke dalam kategori ini. Kategori ini juga ketiga variabelnya tergolong memiliki tingkat yang rendah. Kakek dan nenek detached ini juga tinggal yang paling jauh dengan cucu-cucu mereka. Kemudian yang kedua yaitu tipologi grandparenting pasif, di mana sekitar 29% kakek dan nenek termasuk dalam kategori ini. Dalam kategori ini, para kakek dan nenek itu tidak bertukar layanan atau memberikan disiplin apapun, tetapi secara teratur melakukan kontak dengan cucu-cucu mereka. Kemudian yang ketiga yaitu tipologi suportif, di mana sekitar 17% kakek dan nenek sesuai dengan kategori ini. Mereka bertukar banyak layanan, tetapi tidak disiplin dan tidak banyak berkunjung ke cucu-cucu mereka. Tipologi yang keempat yaitu autoritatif. Sekitar 9% dari kakek dan nenek tidak bertukar layanan
atau memiliki banyak kontak, tetapi mereka cepat untuk mendisiplinkan dan mengarahkan otoritas atas cucu-cucu mereka. Tipologi grandparenting yang terakhir yaitu influensial, di mana sekitar 19% dari kakek dan nenek adalah termasuk dalam kategori ini. Mereka sangat aktif dalam kehidupan cucu-cucu mereka. Berdasarkan tabel sebelumnya, dapat diketahui bahwa sekitar 70% kakek nenek tidak menerapkan kedisiplinan atau otoritas pada cucu-cucu mereka. Tipologi tersebut didasarkan pada studi kakek nenek di Amerika yang cenderung mengikuti norma non-interferensi. Kakek-kakek muda lebih cenderung mengikuti gaya yang influensial, tetapi kakek nenek yang lebih tua lebih mungkin untuk mengikuti detached atau pasif. Kemudian, kakek dan nenek di Afrika atau Amerika cenderung melihat peran mereka sebagai pendisiplin atau guru untuk cucu-cucu mereka. Kemudian juga kakek dan nenek di Afrika Amerika kurang terlibat dalam kegiatan rekreasi dengan cucu-cucu mereka, tetapi lebih banyak terlibat dalam pengembangan agama mereka dan dalam disiplin langsung dan peran pengasuhan anak. Selanjutnya yaitu complexities of modern grandparenting. Kakek dan nenek saat ini memiliki lebih banyak tanggung jawab untuk cucu-cucu mereka daripada sebelumnya. Penduduk asli Amerika, khususnya kakek dan nenek, memiliki enculturative responsibilities untuk cucu-cucu mereka. Mereka diharapkan untuk melakukannya dengan mengirimkan ritual budaya, kepercayaan, dan nilai-nilai kepada cucu-cucu mereka. Mereka melakukan hal tersebut melalui dongeng, konstruksi kostum, dan pengajaran ritual, karena banyak dari suku-suku Indian yang lebih tua takut akan kehancuran budaya mereka. Maka mereka melibatkan cucu-cucu mereka dalam permainan budaya, drum lingkaran, tarian, menyiapkan makanan tradisional, menghormati alam, dan belajar bahasa asli mereka. Pada kehidupan modern saat ini juga membuat peran nenek asli Amerika sangat sulit. Dengan tingkat penggunaan obat atau narkoba yang tinggi, alkoholisme, dan pengangguran di masyarakat asli membuat nenek sering mengambil alih peran orang tua kepada cucu-cucu mereka, keponakan mereka, dan anak-anak lainnya pada saat reservasi. Kemudian, untuk keluarga yang bercerai dan memiliki orang tua yang bekerja, kakek dan nenek pasti akan memberikan lebih banyak bantuan dan dukungan daripada lembaga-lembaga lain. Untuk semua kelompok etnis pada saat ini, pasti akan lebih banyak kakek dan nenek yang menjadi pengasuh utama bagi cucu-cucu mereka. Hal tersebut dikarenakan banyaknya orang tua yang melakukan penyalahgunaan zat, orang tua yang ditahan, kematian, kekerasan, penempatan militer, kehamilan remaja, penyakit mental atau fisik, dan ditinggalkan orang tua. Selain itu juga, pengasuhan kakek nenek memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi daripada non-pengasuhan kakek nenek. Mereka yang tinggal di daerah pedesaan bahkan lebih tinggi resiko mengalami masalah kesehatan mental, isolasi sosial, kesulitan keuangan, kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi. Biasanya, masyarakat pedesaan tidak memiliki fasilitas perawatan kesehatan yang memadai, peluang pendidikan yang rendah, toko bahan makanan yang kurang lengkap, dan peluang kerja yang rendah. Hal tersebut akan membuat hidup keduanya, kakek nenek maupun cucu mereka, akan menjadi sulit. Kemudian, banyak cucu-cucu telah mengalami berbagai trauma
pada saat mereka diasuh oleh kakek nenek. Hal tersebut dikarenakan akibat dari paparan zat yang buruk, kekurangan gizi, penyalahgunaan, bahkan penelantaran. Selain itu juga, kakek nenek mereka memiliki sedikit pelatihan atau pengetahuan tentang bagaimana cara mengolah masalah emosi dan perilaku bagi anak. Dalam keluarga pengasuhan kakek nenek, kemungkinan memiliki tingkat masalah kesehatan mental yang lebih tinggi, seperti depresi atau gangguan defisit perhatian, dan masalah kesehatan fisik seperti asma atau diabetes. Mereka juga mengalami kerawanan pangan dan menderita kemiskinan pada tingkat yang lebih tinggi daripada populasi umum. Terlepas dari banyaknya kerumitan dan masalah, baik anak-anak maupun cucu-cucu mereka melaporkan bahwa kehidupan mereka diperkaya secara tak terbatas oleh ikatan antar generasi. Hubungan antar generasi ditandai oleh kepedulian dan kasih sayang yang merupakan hal penting untuk masa tua yang sehat. Baik, selanjutnya adalah single parent atau orang tua tunggal. Orang tua tunggal adalah individu yang hanya berperan seorang diri sebagai orang tua. Hal tersebut dikarenakan kematian, desertion atau perilaku meninggalkan dan perceraian dari pasangan. Adapun orang tua tunggal dapat dibagi menjadi dua, yaitu ayah tunggal dan ibu tunggal. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan single mother atau ibu tunggal. Ibu tunggal biasanya memiliki pendidikan yang tinggi, lebih stabil secara finansial dan memiliki keluarga dan teman yang mendukung mereka. Dan sebagian besar dari ibu tunggal tidak memiliki keinginan untuk menemukan pasangan, namun tetap ingin mengasuh anak. Kemudian ada beberapa penelitian yang menunjukkan hasil positif maupun negatif terkait dengan single mother. Untuk hasil positifnya yang pertama, saat ini 70% di Amerika Afrika anak yang tinggal dengan ibu tunggalnya mendapatkan jaminan sosial untuk membantu ibu tunggal setelah kematian suami mereka. Namun tidak mendapatkan jaminan sosial apabila orang tuanya bercerai dan suaminya gagal untuk memberikan dukungan pada anak, atau untuk wanita yang tidak pernah menikah namun memiliki anak. Kemudian hasil penelitian yang kedua dari McCallum dan Golombok pada tahun 2004, mereka menemukan bahwa ibu tunggal baik homoseksual maupun heteroseksual menghabiskan lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan anak mereka daripada orang tua yang lengkap. Juga ibu tunggal melaporkan bahwa mereka memiliki perselisihan dengan anak-anaknya. Anak laki-laki dibesarkan oleh kedua jenis ibu menunjukkan lebih feminim. Adapun karakteristiknya seperti kehangatan dan kepekaan emosional, tetapi tidak berbeda dengan anak laki-laki yang tinggal bersama orang tua yang lengkap dengan karakteristik yang maskulin. Di luar perbedaan ini, anak di ketiga kelompok itu secara virtual identik dengan kesehatan mental, harga diri, performa akademik, hubungan dengan rekan, tingkat masalah perilaku, penyesuaian guru ke sekolah. Kemudian untuk hasil negatif, yang pertama yaitu adanya studi awal tentang anak dari ibu tunggal yang menunjukkan bahwa anak tersebut mengalami keterlambatan secara sosial, emosional, dan kognitif dibandingkan dengan anak dengan orang tua yang lengkap. Banyak orang beranggapan bahwa struktur keluarga pada orang tua tunggal berdampak pada hasil negatif. Namun penelitian yang lebih baru mulai melihat proses keluarga dan menemukan bahwa itu bukan orang tua tunggal single yang dapat mempengaruhi hasil yang negatif. Menurut penelitian dari McLanahan dan Sandefur pada tahun 1994 menemukan bahwa prediktor terbaik penyesuaian pada ibu tunggal yaitu pada tingkat pendapatan mereka. Kemudian hasil negatif penelitian dengan hasil negatif selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Weintraub, Horvath, dan Kringlas pada tahun 2002 menemukan bahwa anak dari ibu tunggal memiliki lebih banyak masalah perilaku, kemampuan di sekolah yang buruk, keterampilan sosial yang rendah,
daripada anak dengan orang tua yang lengkap. Namun hasil ini sangat dipengaruhi oleh pengukuran tingkat stres ibu yang tinggi dan rendahnya tingkat dukungan saat mengandung untuk kebutuhan emosional anak. Baik, selanjutnya yaitu tentang single father atau ayah tunggal. Jadi lebih dari 2 juta anak saat ini tinggal bersama ayah tunggalnya. Jumlahnya mencapai 15% dari orang tua tunggal. Pengadilan lebih bersedia memberikan hak anak pada pria atau ayah tunggalnya. Ayah tunggal biasanya memiliki stabilitas keuangan yang baik daripada ibu tunggal, namun masih sedikit penelitian dalam populasi ini. Meskipun ada sedikit penelitian tentang keluarga ayah tunggal, penelitian menunjukkan bahwa ibu tunggal sama bahagianya dan puas dengan kehidupan mereka sebagai ayah tunggal, dan bahwa kedua kelompok pengasuhan, kualitas pengasuhannya biasanya cukup bagus, namun ibu tunggal menunjukkan dukungan yang lebih emosional, pujian, dan kasih sayang kepada anak-anaknya daripada ayah tunggal. Selanjutnya yaitu co-parenting atau pengasuhan bersama. Orang tua yang mengalami perceraian pasti menimbulkan dampak terutama pada anak. Banyak orang tua bercerai yang diliputi kemarahan, dendam, perasaan dikhianati, kehilangan, kebingungan, dan kesepian. Seringkali juga mereka sulit untuk melihat mantan pasangan mereka, berkomunikasi tentang anak-anak, dan hadir secara psikologis untuk kebutuhan anak-anak mereka. Dari hal tersebut, pada saat ini banyak dibentuk co-parenting class atau disebut juga kelas pengasuhan bersama, di mana kelas tersebut dapat membantu orang tua memahami efek perceraian pada anak-anak, mengembangkan kontrak pengasuhan bersama yang bisa mereka tanda tangani dan memungkinkan mereka untuk mengajukan pertanyaan. Kelas pengasuhan bersama tersebut membantu orang tua bekerja sama untuk menuju tujuan bersama untuk melindungi kesehatan mental mereka sendiri dan anak-anak mereka. Pada saat ini, 44 negara memiliki undang-undang yang mendukung program pendidikan orang tua untuk melindungi anak-anak dari konflik orang tua, untuk meningkatkan kualitas pengasuhan, dan untuk memperbaiki efek negatif perceraian pada anak-anak. Program tersebut dapat mendidik orang tua tentang proses hukum dan membantu mereka menemukan alternatif untuk litigasi. Mereka berupaya memahami kebutuhan semua pihak dan membuat penahanan yang rasional, objektif, dan merekomendasikan dukungan moneter ke pengadilan. Program-program tersebut juga mencoba untuk mengidentifikasi dan membantu para korban kekerasan dalam rumah tangga, memahami kebutuhan khusus mereka dan posisi rentan selama perceraian. Kemudian, APA pada tahun 1994 mengemukakan bahwa selama perceraian, orang tua hanya mempekerjakan satu orang ahli. Dalam hal ini, satu orang pengacara itu lebih disukai oleh seorang mediator yang dapat bersikap objektif dan adil bagi kedua belah pihak. Sementara banyak orang tua yang berjuang untuk berbicara satu sama lain setelah perceraian. Sekitar setengah dari orang tua tersebut dapat secara efektif menjadi orang tua bersama. Di luar perilaku orang tua, ketika anak-anak dapat mempertahankan kelompok teman yang sama, tinggal di sekolah yang sama, dan memelihara hobi dan kegiatan mereka lebih mampu untuk mengatur perasaan mereka atas perceraian dan merasa diberdayakan dengan tingkat self-esteem yang lebih tinggi. Pengadilan sekarang menyadari bahwa penelitian tentang perceraian yang sukses telah mempekerjakan para profesional untuk bekerja dengan keluarga untuk memudahkan proses perceraian. Profesional tersebut yang memberi tahu orang tua tentang praktek terbaik untuk memelihara rumah tangga yang hangat dan suportif bagi kedua rumah mereka ketika anak-anak ada di sekitarnya. Para profesional ini berkonsultasi dengan orang tua mengenai kebutuhan anak-anak mereka sebelum, selama, dan setelah perceraian. Mereka membuat rekomendasi kepada orang tua dan pengadilan.
Kemudian, pada tahun 2009, Parenting Coordination Office yang didirikan pengadilan dan didanai pengadilan dibuka di Washington DC. Ini menempatkan psikolog untuk melayani sebagai tuan khusus untuk membantu orang tua dalam masalah penjagaan anak. Psikolog dan tim magang mahasiswa pascasarjana psikologi bekerja untuk meningkatkan komunikasi orang tua dan sensitivitas terhadap kebutuhan anak-anak, serta menilai perkembangan anak-anak secara akademis, psikologis, dan sosial. Mereka juga dapat merujuk keluarga ke konseling keluarga atau layanan lain yang mungkin mereka butuhkan untuk mencapai perceraian yang lebih berhasil. Contoh kasus mengenai keluarga masa kini kami ambil dari film The Pursuit of Happiness. Film ini merupakan film biografi drama Amerika Serikat tahun 2006 yang disutradarai oleh Gabriele Muccino dan diproduseri oleh Will Smith, Steve Titch, James Lasseter, Todd Black, dan Jason Blumenthal. Naskah film ini ditulis oleh Steve Conrad berdasarkan buku The Pursuit of Happiness karya Chris Gardner. Film ini dibintangi oleh Will Smith, Jaden Smith, Thandie Newton, dan Dan Castellaneta. Film yang disadur dari sebuah kisah nyata ini bercerita tentang seorang pria bernama Chris Gardner yang sangat pintar dan berbakat. Sayangnya, dia tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan talentanya dan hanya bekerja sebagai seorang penjual dengan jam kerja paruh waktu. Padahal dia harus menghidupi keluarganya. Chris tetap gigih bekerja walaupun semua itu tidak bisa mencukupi kehidupan material mereka. Namun, lama-kelamaan istrinya tidak lagi kuat untuk hidup di bawah tekanan seperti itu. Istrinya itu lantas meninggalkan Chris dan putra sematawayang mereka yang masih berusia 5 tahun, Christopher. Kini, Chris hidup sebagai orang tua tunggal. Dia tetap berusaha mencari pekerjaan lebih baik dengan bakat yang ia miliki. Akhirnya, dia mendapatkan sebuah pekerjaan di sebuah firma broker yang bonafit. Namun sayangnya, dengan posisinya yang masih magang, dia belum memperoleh gaji dari pekerjaannya tersebut. Tapi ia tetap gigih mengerjakan semua pekerjaannya dengan harapan setelah program yang dia laksanakan selesai, dia akan mendapatkan pekerjaan lain yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Namun, sebelum cita-citanya tercapai, Chris dan Christopher mengalami masalah lain dalam hidup mereka. Hal terburuk muncul saat mereka diusir dari apartemen yang selama ini mereka tempati karena tidak bisa membayar uang sewa. Mereka harus berjuang untuk hidup di tempat pengungsian, terminal bis, kamar mandi, atau tempat lainnya yang mereka temui di malam hari. Meski hidup mereka semakin sulit, Chris tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk menjadi ayah yang penyayang untuk anaknya. Berbekal kasih sayang dan rasa percaya dari Christopher, dia merasa lebih kuat dan mampu menghadapi segala rintangan yang ada. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami dengan baik. Apabila ada yang salah atau kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.